Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini merupakan refleksi hidup dari seorang tokoh pelopor gereja Masih Advent ke-7 yang bernama Uriah Smith, di mana dia berjuang, di mana dia mempersembahkan jiwa raganya untuk perkembangan gereja ini. Kembali saya menyapa kepada para pemirsa. Shalom, salam sejahtera, apa kabar semuanya? Semoga dengan firman Tuhan yang kita akan dengarkan ini, kita akan bisa semakin terobsesi untuk lebih menghargai para pejuang, pelopor gereja kita. Dan imbasnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau berkati acara ini. Bapa, kami akan membahas satu nama, yaitu Uriah Smith, yang telah mengkomitmenkan diri dan hatinya untuk melayani Engkau, yang telah menunjukkan integritasnya sebagai pelayan-Mu. Berkati hamba-Mu yang membawakan, demikian juga para pemirsa dimanapun mereka berada. Dengarkan doa kami Tuhan, ampunkan dosa kesalahan kami, dan lalu saya berdoa. Amin. Kenapa Yeremia mengatakan rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan? Itu semua terjadi karena Tuhan telah memberikan suatu pengharapan dan janji yang pasti bahwa setiap detik kehidupan kita berada dalam pengawasan Tuhan. Nah, bagaimana dengan Uriah Smith? Kita akan coba lihat. Uriah Smith adalah seorang penulis, pendeta, pendidik, dan teolog gereja Masih Advent ke-7. Dan Uriah Smith dikenal sebagai salah seorang editor review Herald terlama, atau sekarang namanya Adventist Review. Saudara tahu berapa lama? Lamanya sekitar 50 tahun. Wow, kenapa bisa seperti itu? Kita akan ikuti kisahnya. Uriah Smith dilahirkan pada tahun 1832 di West Wilton, New Hampshire, dan keluarganya merupakan pengikut dari Millerism atau Millerites. Ketika William Miller mendeklarasikan bahwa 22 Oktober 1844 Yesus akan datang. Nah, keluarganya mengalami hal itu. Namun saudara ketahui bahwa pada saat keluarganya mengalami hal itu, Uriah Smith masih berusia 12 tahun. Namun demikian, dia pun turut merasakan kekecewaan besar seperti yang dirasakan oleh keluarga besarnya. Bahkan dikatakan pada tahun yang sama, Smith harus mengamputasi kaki kirinya karena infeksi. Dan Smith sangat kecewa. Kenapa saudara? Ketika dia mengharapkan Yesus datang, tidak datang. Lalu harus mengamputasi kakinya. Kalau ada satu masa, satu periode di mana kita merasakan satu perasaan kecewa yang besar ketika secara fisik, mental, spiritual kita down atau jatuh. Dan itu yang dialaminya. Bahkan dikatakan setelah kecewaan tersebut, Smith melupakan hal-hal yang berbau rohani atau minat keagamaannya, dan dia mulai sekolah di Exeter Phillips Academy di New Hampshire. Nah, saudara-saudaraku, perubahan terjadi. Pada tahun 1852, ia menerima pesan atau pekabaran yang diajarkan oleh orang-orang Advent pemelihara hari Sabat, yang nantinya pada tahun 1863 diorganisir menjadi gereja Masih Advent ke-7. Apa pesannya atau apa pekabarannya? Kita pastikan bahwa pekabarannya apa? Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Pelihara 10 hukum. Dan yang paling luar biasa dikatakan, jangan mengurangi atau menambah satu titik iota pun dari firman Tuhan yang sudah dirangkum dalam Alkitab. Nah, lalu di akhir tahun 1852, ia menjadi seorang pemelihara Sabat atau menjadi seorang Advent. Sekali lagi saya katakan, dalam konteks ini Advent adalah orang-orang yang menantikan datang Yesus kedua kali.
Namun setelah 1863, Advent yang saya bahas adalah gereja masih Advent hari ke-7. Dan Uriah Smith memelihara Sabat. Lalu ia bertemu dengan James dan Ellen White di Rochester, New York dalam pekerjaan penerbitan. Di sanalah dia mulai pekerjaannya yang luar biasa tersebut. Nah, walaupun demikian banyak godaan yang datang kepadanya. Kenapa, saudaraku? Karena Uriah Smith mirip dengan kakaknya, yaitu Annie Smith, yang juga seorang komposer atau pengarang lagu-lagu rohani pada masa itu, yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Dan banyak universitas-universitas yang mau supaya mereka, bahkan dia sendiri, mengajar di tempatnya. Tapi semua itu dia tolak karena apa? Karena dia punya minat yang lain. Lalu pada tahun 1853, majalah Review menerbitkan kontribusi pertamanya, yaitu apa, saudaraku? Sebuah puisi dengan 35.000 kata yang berjudul The Warning Voice of Time and Prophecy. Kenapa sampai dia menulis itu? Karena dia merasakan sesuatu yang ada dalam dirinya. Lalu pada tahun 1853, ia mulai bekerja di kantor Adventist Review dan Sabbath Herald, yang sekarang adalah Adventist Review, bahkan menjadi editornya pada tahun 1855. Kontribusinya yang terutama adalah teologi Advent yang fokus kepada buku nubuatan Daniel dan Wahyu atau Daniel and Revelation. Dan dia juga menulis topik-topik lain. Kenapa, saudaraku? Karena memang dia punya minat dalam penulisan. Ketika Review Herald pindah ke Battle Creek pada tahun 1855, Uriah Smith menjadi editor pada usia 23 tahun. Dan selama 50 tahun berikutnya, ia menjabat sebagai editor atau sebagai staf editorial. Artinya bekerja dalam posisi editor. Nanti ada satu masa ketika James White, A.T. Jones, ataupun yang lainnya menggantikan posisinya, namun untuk yang sementara dia kembali ke posisi editor. Itu sudah dikatakan dia menjadi editor dan juga staf editorial. Nah, beberapa kontribusinya yang kurang dikenal termasuk karya sebagai penyair, dia sudah tulis. Bahkan nyanyi pujian, dia juga menemukan bahkan pengukir. Nah, satu hal yang luar biasa, dia mematenkan kaki tiruan dengan pergelangan kaki yang dapat digerakkan, dan meja sekolah dengan kursi lipat yang bertingkat, dan beberapa penemuan lainnya. Walaupun tidak terlalu terkenal karena sifatnya hanya modifikasi, namun dia menemukan hal tersebut. Dan dalam pelayanan dia sangat sungguh-sungguh, sehingga pada tahun 1874 dia diurapi menjadi minister atau pendeta atau pelayan Injil. Dan pada tahun yang sama, oleh karena minat dalam pendidikan, maka ia turut membantu atau bersama-sama dengan James White mendirikan Battle Creek College yang sekarang dikenal dengan nama Andrews University. Sengaja saya tampilkan foto saya di depan gerbang Andrews University. Suatu universitas yang sangat diidamkan oleh setiap orang Advent untuk berkuliah di sana. Dan itu semua karya dari Uriah Smith bersama James White dengan yang lain. Bahkan ia tinggal di markas besar gereja, bahkan juga mengajar kelas-kelas Alkitab, dan juga mengajar di perguruan tinggi. Kenapa, saudaraku? Karena Uriah Smith punya minat dalam menulis dan editor, sehingga sangat tepat untuk menjadi apa? Dosen. Selain tugas editorialnya, Smith terpilih menjadi sekretaris General Conference yang pertama pada tahun 1863. Dia kemudian memegang posisi yang sama ini 5 kali secara terpisah. Wow, sudah bisa bayangkan 5 kali. Dia juga menjabat sebagai bendahara General Conference selama 1 tahun. Dan di saat yang sama dia juga mengajar di Battle Creek College atau di Andrews University. Dan dalam masa dia, salah satu pekabaran yang paling terkenal,
yang dia pernah telurkan, yang dia pernah hasilkan adalah Daniel and Revelation Seminar. Daniel dan Wahyu apa? Seminar. Bahkan dia bukan itu. Kenapa saudaraku? Dia bukan itu karena dia punya minat di sana. Bahkan sebagai editor, juga menjadi pendeta bagi banyak orang yang terisolasi. Ingat pada zaman dahulu banyak orang terisolasi. Entah itu di penjara, atau karena musim dingin tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ke gereja, ataupun di tempat yang lain yang jauh. Dia menjadi pendeta melalui tulisan-tulisan yang sampai kepada mereka. Ingat, dulu belum ada internet, belum ada semuanya. Hanya tulisan-tulisan, risalah-risalah. Yang pada waktu itu, Uriah Smith dan juga pionir lainnya, Joseph Bates, James White, Ellen White, dan yang lainnya, Loughborough, mereka kirimkan. Sehingga pekabaran mengenai kebenaran tersebut terus tersebar. Dan dikatakan kecerdasannya dan keilmuannya menghiasi ratusan artikel dan editorial. Nah, dia juga seorang penceramah ulung, saudara. Bahkan dikatakan ceramahnya di depan umum juga memberkati ribuan orang. Kata-kata terakhir yang ia tulis diarahkan ke konferensi umum di GC tahun 1903 adalah, "Saya bersama Anda dalam upaya untuk mengirimkan kepada generasi ini Injil Kerajaan ini untuk kesaksian bagi semua bangsa. Dan ketika ini selesai, itu akan menjadi sinyal untuk kedatangan Raja kita, yaitu Yesus yang kedua kali." Masih terbayang-bayang. Kenapa? Dia percaya apa yang dia baca. Bahkan dalam satu tulisannya tahun 1853, ia menulis sesuatu yang ia alami pada masa kecilnya sehubungan dengan The Great Disappointment. Apa itu, saudara? Dia katakan begini: "Berkenaan dengan masa lalu saya akan mengatakan bahwa meskipun masih sangat muda, 12 tahun waktu itu, saya ada dan terlibat dalam pekabaran-pekabaran 1843 sampai 1844. Dan percaya bahwa itu berarti sesuatu yang sangat dalam. Dalam semua perpecahan dan perpecahan yang mengikuti berlalunya waktu itu, saya memberi perhatian hingga konferensi di New Hampshire musim gugur yang lalu." Uriah Smith dalam bukunya A Letter to the Review and Herald, 9 Juni 1853, halaman 16. Nah, dia terobsesi, saudara. Ketika dia kecewa, dia terobsesi. I have to do something. Saya akan melakukan sesuatu in the future, di masa depan. Kenapa, saudaraku? Karena dia merasakan bahwa Tuhan itu sudah datang. Terbukti dalam pelajarannya, dalam masa remaja hingga masa dewasanya, dia terus berjuang. Hingga akhirnya Tuhan pakai dia sebagai editorial dan penulis banyak buku. Kenapa saya katakan dia penulis banyak buku? Banyak buku-bukunya yang sangat berguna bagi organisasi ini. Banyak buku-bukunya yang digunakan oleh para dosen, oleh para hamba-hamba Tuhan. Dan saudara-saudara, saya akan tampilkan sedikit gambar buku-bukunya. Yang pertama adalah Daniel and Revelation, kemudian Thoughts on the Revelation, kemudian The United States in the Light of Prophecy, kemudian Century, kemudian Modern Spiritualism, kemudian Here and Hereafter, dan A Word for the Sabbath, dan juga buku-buku yang lain yang sangat banyak yang saudara bisa lihat di dalam sini. Ada The Warning Voice of Time, ada The Two Covenant, ada juga An Appeal to the Youth, kemudian The Vision of Mrs. Ellen G. White, A Manifestation of Spiritual Gift According to the Scripture. Kemudian ada lagi buku yang lainnya, The State of the Dead and the Destiny of the Wicked. Kemudian The Sanctuary and the 2300 Days of Daniel 8 verse 14. Ada juga The Biblical Institute with James White, dan banyak buku-buku lain yang saudara bisa lihat di sini. Namun dari semua buku tersebut, buku yang paling terkenal buku apa, saudaraku? Daniel and Revelation, dan tulisannya mengenai Sabat dan juga Ka'bah. Kenapa? Coba saudara lihat bagian ini. Dia menjadi editor Adventist Review terlama selama 50 tahun, baik sebagai editor atau sebagai stafnya. 1855-1861 dia menjadi editor Adventist Review. Dia menggantikan James White, namun setelah itu dia digantikan James White lagi.
lalu 1864, 1869 dia menggantikan James White, kemudian setelah itu digantikan oleh J.N. Andrews yang kita pelajari kemarin. Lalu dia gantikan lagi J.N. Andrews selama 2 tahun dia menjadi editor, kemudian digantikan oleh James White lagi dia. Tahun berikutnya dia menggantikan James White, dan setahun di sana James White juga menggantikan dia karena dia punya tugas yang lain. Setelah 5 tahun di sana dia menggantikan James White dan digantikan oleh James White lagi. Dan pada tahun 1881 1897 dia menggantikan James White, dan tahun 1897 dia digantikan oleh A.T. Jones. Dan terakhir sebelum dia beristirahat, dia menggantikan A.T. Jones. Namun dalam perjalanan ke kantor Adventist Review yang dia meninggal, maka setelah itu dia digantikan oleh W. Prescott. Nah, saudara-saudaraku, akhirnya setelah berjuang, setelah memberikan kontribusi, setelah menulis buku, setelah memberikan pencerahan kepada banyak pengerja, setelah memberikan semua yang dia miliki untuk Tuhan, pada tahun 1903 di usia 70 tahun, ketika dia sedang berjalan menuju kantornya Adventist Review, dia terkena stroke dan meninggal pada saat itu. Dan kakak perempuannya meneruskan perjuangannya, di mana banyak buku atau nyanyian di lagu Sion ditulis oleh Annie R. Smith. Saudara-saudaraku, Uriah Smith boleh jadi sudah tidak ada pada saat ini. Namun saya ingin katakan, hasil kerja kerasnya, hasil karyanya masih bisa kita nikmati. Kenapa? Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera bagi setiap orang, asalkan dia mau digunakan Tuhan untuk melayaninya. Pertanyaannya sekarang, apakah saya bisa menjadi seperti Uriah Smith? Mungkin terlalu tinggi. Namun yang paling relevan kita katakan adalah, apakah saya mau digunakan Tuhan untuk melayaninya pada zaman sekarang ini? Saya percaya, ketika pertanyaan itu saudara tanyakan kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarnya melalui doa-doa Anda, maka saudara akan digunakan Tuhan dalam pekerjaannya pada masa ini, besok, hingga Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu. Biarlah pembahasan yang sederhana ini akan membuka wacana rohani kami untuk lebih mengenal siapa pelopor dan juga pionir dari pergerakan gereja Advent pada masa yang lampau. Biarlah iman yang mereka miliki akan membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan, seharusnya berdoa untuk wabah pandemik COVID-19 atau coronavirus yang terjadi sekarang ini. Memberkati semua umat-umat Tuhan, bahkan seluruh dunia Tuhan, agar Engkau jauhkan dari wabah ini. Bantu kami melewatinya, sehingga kami akan maju dengan gilang gemilang. Bapa, berkati hamba-Mu, juga para pemirsa dimanapun mereka berada. Ampunkan dosa kesalahan kami, melalui kami berdoa. Amin.